Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ilmi 2. Aroma Ramadan sudah mulai keciuman ya. Berdasarkan ayat ke-36 surah At-Taubah, surah ke-9, bahwa jumlah bulan itu ada 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallah itna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Apa saja bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan yang 1 tersendiri yaitu bulan Rajab, bulan ke-7. Tadi saya katakan bahwa nama-nama bulan itu ada sebelum Nabi lahir. Begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, nama-nama bulan itu tidak dirubah oleh Rasul, tetap. Jadi tidak semua, tidak serta-merta begitu datangnya Islam merubah total apa yang ada di masyarakat. Contoh, orang Arab itu pakai gamis, ya, tidak diganti batik oleh Rasulullah. Pakai sal, tidak diganti belangkon, tidak diganti sarung, tidak, tetap saja. Ramadan, ya, bulan ke-9 Hijriah itu adalah satu-satunya bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan yang lain tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita baca-baca, ya, kenapa Ramadan ini begitu istimewa? Di antaranya memang seperti yang disebutkan tadi itu, bahwa Al-Quran yang mulia itu, yang menjadi pedoman hidup kita itu, yang bisa kita baca sampai sekarang ini, kalam Allah yang mulia ini diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar yang nilainya manakala kita beribadah pada malam itu melebihi 1000 bulan, 83 tahun, khairun min alfi syahrin, hanya ada pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lainnya, dan itu pun hanya 1 kali.
Perang Badar yang menentukan keberlangsungan Islam ini, yang dimenangkan secara gemilang oleh umat Islam meskipun kekuatan itu tidak imbang, itu terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan Fathu Mekah, takluknya Mekah, bebasnya Mekah dari patung-patung Latah Uzza yang mengelilingi Masjid Al-Haram, itu terjadi pada bulan Ramadan. Cuma memang tahunnya belum ada pada waktu itu. Belum ada. Bahkan ketika Rasulullah sampai wafat pun belum ada tahun Hijriah itu. Pada waktu itu masyarakat jahiliyah terbiasa untuk tahun keberapa itu hanya mengambil momen-momen atau peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Kenapa disebut tahun gajah? Karena peristiwa besar pada saat itu, pada tahun itu adalah ketika bala tentara Abrahah dari Yaman datang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka mengendarai gajah. Nah, itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab al-fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka disebutlah, dan Rasulullah lahir pada tahun itu, disebutlah tahun kelahiran Rasulullah itu sebagai tahun gajah. Ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra dan paman beliau yang meskipun tidak memeluk Islam, tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, tidak mendapat kepercayaan untuk memeluk Islam, meninggal dunia pada tahun yang sama, oleh Rasulullah disebut tahun itu sebagai tahun duka cita, amul hazan. Intinya karena tahunnya belum ada, diambillah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Mungkin ini ya, karena ingin mengambil momen peristiwa besar ini, tanggal 26 Maret yang lalu, hari Kamis, saya itu mendapat undangan akikah teman di Tarakan. Ya, meskipun undangannya lewat WhatsApp. Ya. Yang agak unik, ya, anaknya perempuan ya. Teman saya itu namanya Pak Supardi, jamaah Masjid Al-Amin di Tarakan. Agak unik nama anaknya. Anaknya itu namanya karantina Covidah Corona. Nah, ya, mungkin karena perempuan disebut Covidah, karantina Covidah Corona. Nah, mungkin ingin mengambil momen penting di tahun 2020 sama 2021 ini ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat. Saat ini kita sudah berada pada akhir Sya'ban. Para ulama terdahulu karena menganggap saking pentingnya, saking mahalnya, saking berharganya Ramadan itu, sebelum tiba bulan Ramadan itu sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada sebuah doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana Sya'ban wa balligh Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan.
2 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, sudah berharap, ya Allah, saking ditunggu-tunggu, mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa maksimal memanfaatkan kehadiran Ramadan itu. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu berada di atas mimbarnya, suatu ketika dia mengaminkan, mengucapkan amin, amin, amin. Setelah selesai sholat ditanya oleh para sahabat, siapa yang berdoa dan doa apa tadi yang diaminkan oleh Rasulullah? Beliau menjawab, tadi malaikat Jibril datang dan berdoa. Ya Allah, celaka orang yang mendapati Ramadan sampai berakhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Amin, kata Rasulullah. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh. Memang ini doa ini ada yang mengatakan hadis, debatable ya, ada yang mengatakan bukan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa para ulama terdahulu itu saking seriusnya menanti kehadiran tamu agung yang bernama Ramadan ini, dia berharap, dia berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Menarik hadirin, perintah puasa yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah 2 Al-Baqarah ayat 183 itu dimulai dengan panggilan kalimatun nida kepada orang-orang yang beriman. Ini kayak mau balik top aja nih, sampai 3 ini, bukan main ini. Sampai dari Gunung Tabur datang mau merekam saya ini, main ini. Itu kalau orang Samburakat tahu, mungkin ada juga yang datang ke sini Samburakat ya. Diumumkan ke depan ini di koran. Perhatikan ayat ayat ini. Allah mulai dengan panggilan kepada orang beriman. Perhatikan komentar seorang sahabat Rasul, pakar tafsir bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat Rasul yang menguasai tafsir. Sepeninggal Rasulullah, begitu Rasulullah meninggal dunia, maka sahabat-sahabat utama itu bertanya tentang Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini menguasai Al-Quran bukan hanya sekedar hafal, bukan. Bahkan Ibnu Mas'ud belum hafal. Ini di halaman berapa, pojok kiri, atas, di bawah, nggak hafal. Karena Al-Quran belum ada waktu itu tulisannya, mushafnya belum ada. Tapi Ibnu Mas'ud ini saking menguasainya Al-Quran, ayat itu turun di mana dan bagaimana keadaan Rasulullah ketika menerima ayat itu, Ibnu Mas'ud tahu. Ibnu Mas'ud tahu. Bagaimana mungkin Nabi ketika itu berada di atas onta, mungkin Nabi ketika itu keringat dingin seperti jagung. Tahu Ibnu Mas'ud. Dan mohon maaf kalau kita baca sejarah, Ibnu Mas'ud ini nggak model lah, ya. Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya itu kecil, kurus, bahkan ada cacat. Makanya nggak bisa juga kita lihat orang tuh, pintar orang itu. Kenapa? Kayaknya licin kepalanya. Silau saya lihat. Belum tentu juga. Ada juga orang yang licin tapi ya kurang lebih kita aja, ya.
Jadi nggak bisa juga dilihat model orang itu pintar dari botaknya, enggak ya. Tapi biasanya orang pintar itu botak ya. Apa komentar Ibnu Mas'ud tentang ayat ini? Tentang ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang beriman. Apabila ayat itu dimulai dengan panggilan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka sebelum sampai kita kepada ujung ayat itu, belum selesai orang membaca, baru ya ayyuhalladzina amanu, kita akan tahu, kata Ibnu Mas'ud, bahwa ayat itu berisi perintah penting atau berisi larangan yang berat untuk diamalkan. Berisi larangan yang berat, berisi perintah yang berat untuk diamalkan. Kita ambil contoh. Ayat ke-254 surah Al-Baqarah. Surah 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, belanjakanlah, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Jamaah sekalian, para ahli tafsir mengatakan dalam ayat ke-254 itu makna anfiqu bermakna dua. Pertama, zakat. Ini wajib. Yang kedua bermakna sedekah biasa, berinfak. Ini sunat. Dua-duanya, baik itu zakat maupun sedekah, itu tidak gampang, berat mengamalkannya. Kenapa? Ayatnya dimulai panggilan kepada orang beriman. Hanya orang beriman yang sanggup. Yang bekerja kita, yang peras keringat banting tulang kita, kok dikasih ke orang? Gak masuk akal kita, berat. Bahkan kenyataan membuktikan semakin beruang seseorang itu, semakin berharta seseorang itu, tingkat pelitnya semakin. Al-Quran sendiri menerangkan bahwa Qarun itu luar biasa kekayaannya. Guru saya Ustadz Sahir Ambal yang di Tarakan, Ustadz Sahir Ambal itu teman pesantrennya Ustadz Abdullah Said, pendirinya Hidayatullah, ya, temannya Ustadz Hasli, pendiri pesantren Al-Mustaqim di Tarakan, ya. Ustadz Sahir Ambal masih ada orangnya di Tarakan sekarang. Kekayaan Qarun itu tidak ada apa-apanya dikumpulkan ribuan orang kaya di dunia sekarang ini. Siapa paling kaya? Dulu ada Lim Sio Leong namanya, ada Sadono Salim. Sekarang siapa yang paling kaya di Indonesia? Ini orang kaya lah ya. Siapa Mas Saiful? Gibran. Wah. Dikumpul 1 juta orang seperti Gibran, seperti Sadono Salim tadi itu, seperti yang pemilik Sampurna itu, dikumpulkan. Kata Rudi Hartono, dikumpulkan 1000 orang seperti itu. Kekayaannya tidak seujung kuku dengan Qarun. Disebutkan oleh Al-Quran untuk memikul gudang-gudang emas intannya saja, orang-orang terkuat pada zamannya itu tidak sanggup untuk memikul kunci gudang emasnya. Bahkan sampai sekarang ini, umpamanya kita cangkul-cangkul di belakang rumah, cangkul, ada emas 5 kilo.
Itu zakatnya zakat rikas nanti ya. Itu disebut apa itu? Harta siapa? Harta Qarun. Sampai sekarang, sampai 1000 tahun yang akan datang, harta Qarun itu masih terpendam nggak ada di dunia ini orang sekaya Qarun itu nggak ada. Biar 1 juta orang dikumpulkan nggak ada. Tapi mau nggak dia berzakat? Nggak mau. Nggak mau. Makanya semakin kaya seseorang itu, tingkat pelitnya itu luar biasa. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa. Nah, beberapa hari yang lalu saya ajarkan teman-teman Korps Mubalik Muhammadiyah Gunung Tabur. Nah, ada puluhan orang lah ya, yang akan mengganti saya di sana nanti ya. Karena saya ini tinggal 2 tahun lagi pensiun, pulang kampung, boleh ke kampung kena Kamarabahan sana. Nah, kata boleh ke Tarakan, siap sudah. Nah, ini antara lain mubaliknya ada beberapa orang. Ada doa Nabi yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat? Ayo. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sampai diajarkan doa oleh Rasulullah kepada kita itu supaya terhindar dari penyakit kikir, bakhil. Luar biasa, ini penyakit batin. Kan ini menghinggapi semua orang sampai diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Berat mengeluarkan uang itu berat. Yang kedua, kita ambil contoh bahwa ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang beriman itu berat untuk mengamalkan. Sekarang coba perhatikan ayat ke-90 surah Al-Maidah surah 5. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Rijsun min amalis syaitan. Wahai orang beriman, ujar Allah, sesungguhnya arak minuman keras itu, judi, maisir, wal ansab wal ajlam rijsun, najis, terkutuk, kotor, min amalis syaitan, itu kerjaan setan. Itu tidak gampang bagi masyarakat jahiliyah untuk meninggalkan kebiasaan minum minuman keras. Berat. Dia hanya sanggup dilakukan oleh orang-orang beriman. Makanya larangan tentang minuman keras itu bukan sekaligus tapi bertingkat-tingkat. Pertama, bahwa minuman keras itu ada manfaatnya tetapi mudaratnya lebih besar. Yang kedua, jangan kau dekati sholat ketika kamu sedang mabuk, masih pengaruh minuman keras. Yang ketiga, baru najis, rijsun. Jauhi, fajtanibuhu, jauhi, jangan diparaki. La'allakum tuflihun, supaya kalian menang. Tidak gampang, jangankan untuk meninggalkan kebiasaan minuman keras bagi orang Yahudi. Wayah ini aja gin, sekarang aja untuk meninggalkan rokok, mudah-mudahan ya, alhamdulillah di sini ya sekarang nggak ada yang merokok, saya lihat ini. Ya. Untuk berhenti merokok itu bukan perkara gampang, berat. Ya, alhamdulillah nggak ada ini yang merokok ya. Maksudnya di ruangan ini. Kalau di luar ya, mohon maaf bagi yang merokok. Saya kesini karena di sebelah sini ada kayaknya. Itu berat. Ya, saya berani berkata begini nih karena saya mengalami. Saya mulai tahun 1990 merokok, baru sanggup berhenti tahun 2006. Itu pun jatuh bangun. Beberapa kali mau berhenti, 2-3 bulan berhenti, mulai lagi. Ada sempat berapa bulan berhenti, mulai lagi. Makanya kalau ada orang berhenti merokok baru sebulan, kada usah kisah-kisah dulu, diam-diam aja dulu. Itu banyak bukti. Alhamdulillah Pak, saya berhenti merokok. Sudah berapa? 2 minggu. 2 minggu ke depan merokok lagi.
berat ya. Makanya mulai 2006 itu saya menyentuh aja nggak mau yang namanya rokok itu, karena saya yakin kalau saya coba 2-3 kali aja saya mencoba akan kembali. Kenapa? Merokok itu enak. Siapa bilang merokok itu nggak enak? Enak. Nah, jadi untuk berhenti merokok aja berat ya, berat, apalagi minum minuman keras. Kembali kita, ayat puasa dimulai dengan panggilan kepada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, saya wajibkan atas kalian berpuasa. Berat puasa ini, apalagi kalau kita lanjutkan di belakangnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai-sampai Allah, jangan khawatir, orang dulu juga sanggup berpuasa. Orang-orang sebelum kamu tuh berpuasa juga dulu, bukan hanya kamu, mereka sanggup. Dikasih tahu begitu. Bukan hanya kamu. Kita ini kan kalau ibadah, terutama ibadah sunat, itu kalau sendirian berat. Kenapa puasa Ramadan yang 1 bulan 30 hari kita enteng aja. Tapi puasa yang 3 hari tiap bulan cuma 3 hari, 1/10-nya, 10%. Kok berat kita melaksanakan yang 13, 14, 15. Sedangkan yang 1 bulan kita merasa enteng, biasa. Karena orang lain juga pucat mukanya, kakinya juga gemetar. Tapi kalau yang ini, kenapa? Kalau kita di masjid sholat rawatib maghrib, rasanya biasa saja, jarang kita tidak sholat rawatib. Coba di rumah, kalau kita sholat pas kita sakit, ada nggak kita sholat sunat sebelum atau sesudah? Jarang. Kenapa? Karena di masjid orang pada umumnya melaksanakan. Di rumah kita sendiri. Makanya ibadah itu, kenapa tarawih itu boleh dilaksanakan secara berjamaah di masjid? Padahal kalau ada pertanyaan mana yang afdal, berjamaah atau sendirian di rumah, yang habis isya atau tengah malam, yang afdal ya tengah malam. Tetapi untuk memberi semangat kepada kita, memacu dan memicu kita untuk beramal, untuk melakukan dibolehkan. Jadi ibadah itu kalau dilaksanakan secara bersama-sama, insya Allah akan terasa enteng. Ujar Allah, orang-orang terdahulu juga puasa juga, mereka sanggup. Ya, jadi berat puasa ini. Puasa yang gimana yang berat? Tentu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Kalau hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu ayam pun bisa. Ayam, kalau sudah bahintalo, sudah bertelur, kemudian dia mau mengeram anaknya atau telurnya, wah itu berapa hari itu mengeram? Tahan dia sehari 2 hari nggak turun-turun dari tempat dia mengeram itu. Dia puasa. Kenapa? Semakin dia berpuasa, suhu badannya panas, hangat. Kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, ular pun berpuasa. Sebelum ganti kulit, nyelongsungi, ular itu juga berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, anak kecil yang 7 tahun juga bisa sanggup dia tidak makan, tidak minum. Yang diinginkan Allah dengan siam di dalam ayat ini, alaikumusiyam, tentu bukan hanya sekedar itu. Karena itulah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membagi 3 jenis puasa. Pertama adalah puasanya orang awam, puasanya orang umum, yaitu mereka yang hanya sanggup meninggalkan makan dan minum serta berhubungan pada siang hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Selain dia sanggup berpuasa dari makan dan minum, dia juga sanggup menahan seluruh anggota tubuhnya, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali adalah puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi.
yaitu orang yang mampu selain berpuasa yang pertama dan yang kedua, dia juga mempuasakan hatinya. Karena itu saatnya kita meningkatkan puasa kita. Puasa yang diinginkan oleh Rasulullah itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Buktinya Rasulullah mengatakan, banyak orang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa yang didapatkannya bukanlah pahala dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang didapatkannya hanya lapar dan dahaga. Banyak orang yang melakukan sholat malam, berdiri pada malam harinya, melakukan tarawih, yang didapatkannya bukan pahala dan takwa dari Allah, akan tetapi yang didapatkannya hanyalah begadang dan capek saja. Tidak sesuai. Karena itu, sekali lagi, kenapa para ulama dulu itu begitu dia mempersiapkan sebelum tibanya bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya, mereka itu saling berdoa, berharap, mempersiapkan. Bahkan beberapa 2 pekan yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu, ya, di kajian Al-Islam di Masjid At-Tanwir oleh Ustadz Abdullah Al-Barawi itu mengatakan bahwa para ulama-ulama terdahulu itu, para penghafal-penghafal Quran itu, mulai bulan Sya'ban ini sudah memulai memurajaah hafalannya, mengulang-ulang lagi hafalannya, sehingga begitu bulan Ramadan itu mereka itu betul-betul mungkin hafalnya mantap, sehingga jangan heran ada yang 2 hari 3 hari hatam, 4 hari hatam, bahkan ada yang sehari. Luar biasa, karena memang dipersiapkannya. Ya, bahkan saya baca juga dalam majalah As-Sunnah itu disebutkan para ulama-ulama hadis itu yang mulai pagi sampai tengah malam itu mengkaji, meneliti, menelaah kitab-kitab hadis. Begitu tiba bulan Ramadan, kitab hadisnya tutup sebulanan penuh. Mereka membuka mushaf Al-Quran. Mereka berpindah dari kitab hadis, ulama hadis ini, dari yang tadi mentelaah tentang fikih, mencurahkan segala pikiran, waktu dan tenaganya mulai pagi sampai larut malam mengkaji tentang fikih saja. Begitu tiba bulan Ramadan, kitab fikihnya ditutup, mereka konsen kepada Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan, dan kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Karena itu Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, bulan di mana Al-Quran ini banyak dibaca oleh umat Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, goal daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, la'alla ini kalimat harapan. La'alla, mudah-mudahan, semoga. Bisa jadi orang yang berpuasa itu dia meraih predikat diwisuda sebagai orang yang berhak mendapatkan gelar muttaqin, bisa jadi juga tidak. La'alla. Kenapa? Yang tidak berhak lantaran berpuasanya hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Akan tetapi orang yang berhak mendapatkan gelar muttaqin adalah mereka-mereka yang selain berpuasa, dari lapar dan dahaga, dia mencurahkan seluruh perhatiannya, seluruh anggota tubuhnya agar tidak melakukan hal-hal yang tercela dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Takwa itu bermakna. Jam berapa anunya? Masih 4 menit. Wah. Kebut. Kebut. Jauh-jauh mereka di kebut. Takwa itu makna yang sering kita dengar adalah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itulah takwa. Takwa, hakikat takwa itu adalah integrasi, menjadi satu kesatuan antara 3 komponen ajaran Islam. Jadi kalau kita mengacu kepada
pertemuan antara malaikat Jibril dan Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Rasulullah dan para sahabat itu duduk-duduk, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang serba pakaian putih, rambutnya hitam, kemudian dia, dan tidak ada nampak bahwa orang itu orang yang dari perjalanan jauh, dan dia duduk di hadapan Rasulullah, lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah pada saat itu, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Maka yang dinamakan takwa adalah integralisasi 3 dimensi ajaran Islam: iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu mari kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah surah 2 pada ayat yang ke-177, ketika Allah menjelaskan tentang pengertian albir, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini diakhiri oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Secara ringkas, ciri orang bertakwa di dalam ayat 177 surah Al-Baqarah ini adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi. Yang kedua, orang bertakwa itu adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itu Islam. Mendirikan salat, menunaikan zakat itu Islam, rukun Islam. Kemudian yang di dalam ayat ini, orang bertakwa itu adalah mendermakan harta yang dicintainya. Dia menepati janji dan dia bersabar. Itu ihsan. Jadi yang disebut dengan takwa itu adalah integralisasi antara iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ada peningkatanlah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun puasa kita ini. Kita beranjak dari hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi beranjak kita mulai mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan tangan dan kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang lain dari melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Marhaban ya Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.